Oke, welcome back to Ajak Live guys. Sesuai janji, jadi hari ini di video kali ini gue mau unboxing iPhone 15, tapi kali ini yang base model, karena di video sebelumnya kita udah bahas yang Pro model line up di tahun 2023. Dan varian base model yang akan gue review kali ini, warnanya ini warna pink. Jadi ini salah satu hero color andalan Apple base model line up di tahun 2023 ini ya. Dan buat teman-teman yang mungkin gak suka dengan warna pink, bisa pilih opsi warna lainnya. Tentunya juga ada black, green, blue, dan yellow juga ada. So ya, buat kalian yang penasaran dengan warna pink ini, ikut terus video ini. Saya Indra, let's get started. Oke, dari packagingnya kita bisa lihat ya, ini ada wallpaper terbaru untuk iPhone 15 line up base modelnya. Terus di bagian atas sama bawah ada logo Apple pink juga, sama ada tulisan iPhone di sisi kanan dan kirinya. Ini warna pink semua, jadi emang selaras banget dengan warna unit yang kita beli. Dan di bagian belakang ya sama kayak Pro model di tahun ini, peel off-nya udah green sobekan kayak gini, jadi emang udah nggak pakai plastik. Lalu ada keterangan bla 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 bla. Jadi langsung aja lah kita buka ya kan. Set ya kan, kita taruh dulu, jangan nyampah. Are you ready? Let's go. Ini kalian yang lihat duluan, spesial. Wah, gile. Wedan. Kita singkirkan dulu device-nya di sini dan kita lihat what's in the box-nya. First of all, kita akan mendapatkan seperti biasa documentation paper yang ada isinya ini SIM ejector, lalu ada manual guide dan ada Apple sticker. Udah, that's it, itu aja. Dan setelah itu kalian akan mendapatkan ini ya, kabel USB-C. Itu USB-C karena emang 15 base model dan Pro model tahun ini udah USB-C ya. Cuman sayang banget nih, nggak jadi sesuai rumor yang kita udah bicarain sebelumnya. Padahal kalau kabel charger braided ini warna pink juga pastinya lucu juga gitu. Tapi ya udahlah, yang penting kabelnya udah braided, nggak gampang rusak dan nggak gampang ketekuk-ketekuk gitu ya. Jadi lebih durable aja dari yang seri-seri sebelumnya. And that's it. Jadi di dalamnya cuma ada ini doang dua. Dan ini dia untuk iPhone base model warna pink seri 15. Dan ini dia nih, finishing frosted glass terbaru di bagian belakang base model. This is first time. Ini adalah kali pertamanya frosted glass finish itu masuk ke base model, karena sebelumnya itu selalu masuk ke Pro model. Dan di sini surprisingly frostednya ini beda dibanding Pro model tahun-tahun sebelumnya. Gua agak susah jelasinnya, tapi kita buka dulu aja nih sileh, biar kita bisa langsung aktifin. Set, ya kan, wow. Gue penasaran juga bezelnya nih apakah sama tipisnya kayak Pro model, tapi nggak mungkin sih. Ini udah nyala, ada logo Apple-nya. Dan teman-teman bisa lihat nih di bagian sisinya, ini tuh sebenarnya langsung ke notice ya kalau ini adalah seri iPhone 15 seperti yang di Pro model sebelumnya. Kelihatan banget rounded edge-nya di bagian sisinya nih. Jadi nggak tajam gitu di bagian edge-nya kayak 14 Pro atau 14 base model atau 13 atau seri 12-nya. Nah, oke, di sini udah nyala ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk perbandingan bezelnya kelihatan jelas. Ini gue jadi inget di era iPhone XR dan iPhone XS, yang mana untuk base model tentunya untuk bezelnya tidak setipis dengan yang Pro modelnya. Karena ini adalah iPhone 15, jadi iPhone base model pertama yang punya dynamic island, jadi kita mungkin agak kaget aja gitu. Yang biasanya di sini abis bezel langsung turunan ke bawah notch, tapi kali ini ada dynamic islandnya atau lintah hidupnya. So ya, sambil nunggu gue aktivasi dan setup dulu nih iPhone 15 base modelnya, kalian silahkan nikmati dulu aja sinematik dari iPhone 15 base model warna pink di tahun 2023. Check this out. Oke, seperti biasa gue akan bikin quick reviewnya buat teman-teman ya. First of all, tadi soal bezelnya udah gue singgung di awal-awal. Karena ini adalah base model, tentunya ini tidak setipis yang Pro model. Tapi ya kalau misalnya sebelumnya pindah dari yang Pro model, of course ini kenotis banget. Apalagi kita ngomongin untuk yang Pro Max modelnya. Tapi ya, menurut gue ini masih balance lah. Maksudnya masih simetris ketebalannya antara bezel di bagian sisinya dan dynamic islandnya ini. Dan ngomongin soal dynamic island, iPhone 15 base model ini bisa gue bilang adalah iPhone base model
model dengan perubahan paling signifikan, mirip-mirip kayak iPhone XR dari generasi iPhone 8 atau 8 Plus sebelumnya, karena ini adalah iPhone pertama yang punya Dynamic Island, yang mana di tahun sebelumnya untuk Dynamic Island itu cuma ada di Pro model 14 Pro aja. Nah, tahun ini teman-teman yang beli base model atau line up iPhone flagship termurahnya Apple udah bakalan ada Dynamic Island ini. Dan tentunya soal fungsi Dynamic Island ini nggak usah gue jelasin lagi, karena ya buat teman-teman pasti udah pada tahu, karena ini adalah inovasi atau teknologi yang memang dirilis sama Apple di tahun 2022 lalu. Yang jelas setahun terakhir ini makin kesini fitur Dynamic Island ini semakin dinamis, semakin dikembangkan sama Apple, dan gue yakin untuk beberapa tahun ke depan juga akan lebih dioptimalisasi lagi sama Apple, mau dari yang native apps ataupun yang pihak ketiganya. Lalu berikutnya adalah desain dan material. Jadi walaupun ini nggak menggunakan titanium, tapi at least ini tetap menggunakan desain terbarunya Apple yang khusus untuk di seri iPhone 15, yang mana di pinggirannya ini dia agak sedikit rounded, tidak begitu tajam, sehingga pada saat untuk gripnya ini menurut gue jauh-jauh lebih empuk aja gitu, nggak seruncing atau setajam di seri 12, 13, 14 base model. Feel-nya mirip-mirip kayak iPhone 5C gitu, walaupun ini tetap menggunakan finishing material aluminium, tapi so far ini feel-nya enak banget, tetap kerasa lebih solid kalau kita bandingin dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan berikutnya adalah untuk finishing frosted glass-nya. Tadi di awal gue udah bilang ini beda sama frosted glass iPhone di Pro model tahun lalu. Menurut gue frosted glass-nya ini kayak lebih soft, lebih smooth, lebih halus banget gitu. Ini membuat warna pinknya ini jadi lebih pale gitu, lebih pucat atau lebih kalem lah, nggak begitu pop up. Mirip-mirip kayak warna-warna pink bubble gum gitu lah, apalagi kalau dipegang. Nah, kalau kita lihat di bagian kamera sistemnya, pinknya pop up banget. Dan seperti biasa ya, karena ini base model, jadi dia punya dual kamera sistem aja, minus telephoto lens. Tapi di tahun ini Apple membuat sebuah jalan tengah ya. Jadi buat teman-teman yang pakai base model, kalian juga tetap seperti memiliki punya telephoto lens, walaupun itu tuh sebenarnya buatan ya, digital zoom yang memang dari 48 megapiksel di split menjadi 24 megapiksel. Karena di iPhone 15 base model ini again perubahan terbesarnya adalah 48 megapikselnya. Namun sayang sekali ya, berbeda dengan Pro model yang udah kita bahas kemarin. Kita bisa lihat di sini untuk mute switch-nya masih menggunakan mekanisme yang lama, yang mute switch kayak gini, mechanical seperti ini. Sedangkan untuk Pro modelnya seperti yang kita tahu, dia udah berubah menjadi sebuah button dinamis yang dinamakan action button, yang bisa kita setting-setting lah untuk fungsinya. Dan perbedaan berikutnya, walaupun base model di tahun ini sudah mendapatkan USB-C juga layaknya seperti Pro model, tapi ya harus kita terima kalau di base model USB-C-nya itu speednya dilimit dengan USB 2.0, sedangkan untuk iPhone Pro model itu udah USB 3.1 dengan kecepatan 10 gigabit per second. Sedangkan untuk base model karena dia masih USB 2.0, kecepatannya berapa? Nggak usah disebutin lah, males ya kan. Speednya tuh ya kurang lebih sama kayak kecepatan Lightning, ya kan? 300-an. Around 300 atau 480 Mbps lah. Dan ya terakhir untuk chipset, karena ini adalah iPhone base model seperti di tahun lalunya, Apple menggunakan chipset tertinggi mereka untuk dimasukin ke base model yang paling terbarunya. Berarti di iPhone 15 base model tahun ini menggunakan chipset A16 Bionic, yang mana chipset tersebut di tahun lalu itu ditanamkan untuk iPhone 14 Pro series. Karena ya nggak mungkin banget sih chipset A17 Pro, yang mana itu adalah chipset yang masuk ke Pro model, bakal dimasukin juga ke varian base model si Apple. Itu kayak sesuatu yang sangat tidak Apple sekali. Tapi chipset A16 Bionic bisa gue bilang sampai hari ini, bahkan gue masih menggunakan iPhone 14 Pro gue, itu masih sangat amat overkill sekali performance-nya buat teman-teman yang mau gaming, mau editing foto, video, productivity yang memang membutuhkan kinerja prosesor yang cukup intensif. Menurut gue udah sangat reliable sekali dengan chipset A16. Dan sebelum kita closing video ini, teman-teman bisa nikmatin dulu nih hasil sampel kamera foto dan video dari iPhone 15 base model di tahun 2023 ini. Check this out.
So ya, mungkin segitu dulu aja untuk video unboxing kita dan quick review kali ini. Mungkin di next videonya gue akan usahakan untuk unboxing semua warna, dan gue akan bikin juga nih tentunya full reviewnya, karena menurut gue tahun ini untuk best model Apple tuh adalah tahun yang sangat spesial sekali, karena again seperti yang gue bilang tadi, kita mendapatkan perubahan yang begitu signifikan walaupun kita membeli varian iPhone flagship termurahnya Apple di tahun ini. Dan semoga buat kalian lagi cari informasi soal iPhone 15 best model di tahun 2023 ini bisa tercerahkan tentunya, yang penasaran dengan warna pinknya ini. Tapi menurut gue kalian harus pegang langsung sih, karena menurut gue ini warna yang begitu bubblegum banget feel-nya, tidak terlalu ngejreng, tidak terlalu pop up, tapi ada kesan kalem, soft, smooth, jadi tetap ada kesan elegan, luxury, dan mahalnya walaupun ini adalah varian flagship termurah Apple di tahun 2023 ini. So please like and share this video. Thank you buat kalian yang sudah menonton video ini dan sudah selalu menantikan video-video lainnya dari iCheck Live, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra, until next time, goodbye.